Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ratri sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, kepada Bapak Haji Thoyib sebagai Pembina Hatra Kabupaten Boyolali yang sangat luar biasa, dan tidak terlupakan kepada seluruh saudara-saudara, teman-teman Hatra dimanapun Anda berada, yang selalu istiqomah menebar manfaat bagi umat. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan untuk saling berbagi dalam acara FGD ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan sebuah manfaat yang besar bagi kita semuanya demi kemajuan, kejayaan teman-teman Hatra di Kabupaten Boyolali khususnya. Saudara sekalian, saya Sofyan Al-Kayis sebagai salah satu owner di Panti Sehat Yanmu yang hari ini saya diamanai untuk menyampaikan berkenaan dengan hal pengelolaan Hatra yang ada di Panti Sehat Yanmu ini untuk kita bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya berani lancang untuk berbicara di hadapan saudara-saudara semua yang tentunya lebih senior, sangat luar biasa dalam berkecimpung di dunia kesehatan tradisional ini. Akan tapi saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana teknik atau metode dalam menangani, ya, karena sejak 1 bulan yang lalu kita sudah mendapatkan materi-materi yang Masya Allah, ya, sangat-sangat istimewa dan luar biasa dari senior-senior kita yang tentunya menjadi rujukan kita, penambah cakrawala pengetahuan kita dalam dunia kesehatan tradisional ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan bagaimana cara mengelola, ya, kumpulan Hatra yang ada di Panti Sehat Yanmu ini. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf, kami hanya ingin menyampaikan pengalaman, ya. Jadi kami hanya ingin menyampaikan pengalaman, bukan kami ingin menggurui ataupun mengajarkan, ya. Tentunya ya sangat tidak layak bagi saya untuk mengajari ataupun menggurui teman-teman semuanya. Nah, akan tapi di sini saudaraku sekalian, tepat 1 tahun yang lalu saya masih teringat sekali, ya, saya dan bapak saya diajak oleh Pak Thoyib, ya, berkunjung ke salah satu saudara kita, Pak Mujianto di Sawit, yang mana beliau ini seseorang Hatra yang profesional. Bahkan beliau ini sudah mempunyai ruangan khusus dalam penanganan, memiliki 5 terapis, ya, untuk membantu beliau dalam menangani klien-kliennya. Beliau juga setiap hari itu bisa menjadwalkan 20 orang yang bisa ditangani dengan cara penanganan beliau. Nah, mulai waktu itulah saya mulai berpikir, ya, ternyata di dunia kesehatan, ya, yang hari ini kita geluti yaitu dunia kesehatan tradisional, itu memberikan sebuah peluang besar untuk berbagi manfaat kepada umat dan menjadi sebuah peluang besar untuk menggali keberkahan dan keberlimpahan dalam penanganan pelayanan pengobatan tradisional ini. Maka waktu itu yang dulunya sebenarnya, mohon maaf ini saya cerita terlebih dahulu, boleh, ya? Yang dulunya sebenarnya saya itu adalah seorang pembisnis, ya, saya seorang pengajar. Waktu itu saya memiliki usaha distributor, ya, saya penyuplai bawang merah di mana itu, Pasar Induk Solo dan Pasar Induk Semarang. Tetapi ketika itu saya berbincang-bincang dengan bapak, ya, setelah pulang dari Pak Mujianto, yang saya melihat ternyata penyehat tradisional yang dikelola dengan bagus itu bisa membuka peluang yang sangat luar biasa bagi keberkahan dan keberlimpahan di
diri kita ataupun kepada umat yang lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan usaha saya, ya, usaha saya yang dulu, untuk lebih fokus bagaimana saya menggarap, ya, potensi yang sudah dimiliki bapak saya waktu itu. Karena ya 1 tahun yang lalu, ya, itu bulan Desember ya tahun 2019, ya, masih ingat, 2019 akhir tahun. Waktu itu di sini itu belum terkenal dengan nama Yanmu, ya, ataupun di sini belum ada memiliki teman-teman terapis yang membantu kami. Waktu itu masih bapak saya, yang mana sejatinya bapak saya itu adalah seorang terapis yang waktu itu panggilan, ya, dipanggil ke sana ke sini, dan terapisnya apa yang bapak saya lakukan itu semuanya dilakukan, ya, baik itu pijet capek, pijet kesleo, stroke, ya, patah tulang dan lain-lainnya, semuanya ya bapak saya ini lakukan. Akan tapi memang betul, ya, waktu itu ketika semuanya dilakukan, akhirnya bapak saya tidak fokus, ya, apa yang harus didalami dan apa yang harus dimunculkan kepada orang-orang supaya kita kelihatan lebih jelas di antara yang lainnya. Nah, dari situlah saya mulai berkomitmen. Saya mempunyai sebuah impian besar, bagaimana saya ingin merubah, ya, rumah saya pribadi ini menjadi sebuah alternatif yang bisa kami berikan kepada masyarakat dengan memberikan layanan pengobatan kesehatan. Alhamdulillah, melalui komitmen itu akhirnya saya mulai serius, ya, dengan belajar, ikut seminar kesana kesini, bahkan berkali-kali, ya, sampai puluhan kali. Saya menemukan sebuah formula baru bagaimana tidak hanya memberikan pengobatan, tidak hanya memberikan pelayanan, akan tapi bagaimana kami bisa menaikkan level pelayanan kami ke sebuah pelayanan yang lebih maksimal. Akhirnya kami bersepakat dengan Bapak untuk memprofesionalkan diri, mendalami ilmu-ilmu yang bisa kami berikan kepada klien-klien kami. Nah, maka dari situ, dari semua cerita itu, saudaraku, mohon maaf, kami cuma ingin menarik kesimpulan, ya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengambil sebuah judul, yaitu membangun pondasi Hatra yang berguna dan berjasa. Kenapa saya harus mengambil sebuah judul yang seperti ini, ya, membangun pondasi Hatra yang berguna dan berjasa? Padahal kita tahu semuanya, saudara-saudara semua yang berada di Hatra tentunya, ya, semuanya sudah mempunyai kesemangatan, keseriusan untuk memberikan, ya, manfaat dan kegunaan kepada masyarakat. Nah, akan tapi ada satu titik yang mungkin saya temukan, ya, pada diri kami sendiri, yaitu adalah membangun sebuah pondasi. Nah, maksudnya apa membangun sebuah pondasi? Jadi membangun pondasi ini adalah suatu alasan dasar, suatu alasan yang mempengaruhi kita. Kenapa kita rela berkorban, rela serius, rela fokus, ya, dalam pengobatan tradisional ini. Nah, di sini nanti perlu kita bahas bersama-sama supaya kita di Hatra ini jelas. Apakah kita ini hanya ikut-ikutan? Apakah karena hanya tuntutan, ya, supaya kita ini bisa melakukan pelayanan tradisional yang harus memiliki STPT, atau mungkin, ya, untuk sampingan, ya, untuk sampingan yang nantinya ketika kita kerja kita nggak ada, kita bisa melakukan sampingan kerja dengan Hatra ini. Oke, ya, kita akan bahas bersama nanti pada pembahasan ini. Sebelum kita lanjut, saudara sekalian, untuk apa yang dimaksud dengan pondasi Hatra ini, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, ya, yang mana jawaban dari pertanyaan ini itu nanti sangat akan mempengaruhi dari etos kerja kita, kesemangatan kita, bahkan hasil yang akan kita raih dalam kesehatan tradisional ini. Nah, bisa dilihat di bawah ini, ya. Ini saya membuat ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan Anda menjadi seorang penyiar tradisional? Itu harus clear, harus betul-betul Anda jawab. Kenapa Anda, ya, yang backgroundnya mungkin masing-masing, ada yang menjadi seorang ASN, ada sebagai seorang pedagang, petani, ya, dan lain-lainnya.
Ini harus kita jawab kenapa kita memilih ya untuk berada di Hatra ini. Silahkan dijawab, nanti jawaban Anda ini akan sangat membantu Anda ya untuk meraih suatu harapan, suatu cita-cita yang lebih tinggi. Nah, seperti saya waktu itu kenapa saya memilih berada di Hatra, karena waktu itu saya ingin memiliki sebuah visi ya, memiliki sebuah tujuan yang mungkin sangat jauh ya. Saya ingin hadir untuk memberikan atau mewujudkan masyarakat yang sehat, yang kuat, sehingga mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Nah, di situ saya juga melihat ya ada potensi-potensi saya bisa membangun sebuah keberkahan, keberlimpahan dari kesehatan tradisional ini, dan juga saya bisa memberikan terobosan terbaru ya yang memberikan efisien waktu dan biaya penanganan ya kepada masyarakat yang hari ini di masa pandemi ini tentunya ya masalah ekonomi, masalah biaya menjadi sorotan nomor 1 gitu ya. Nah, yang kedua silahkan dijawab ya, ditulis kalau ini belum ditulis. Yang kedua apa kemampuan Anda di dunia kesehatan tradisional ya. Ini mohon maaf ya, pertanyaan ini bukan berkaitan apakah Anda ahli atau tidak, tetapi di sini hanya ingin mensertifikasikan ya, menfokuskan ya, di mana fokus Anda atau di mana keahlian Anda di dalam kesehatan tradisional ini. Apakah Anda memiliki keahlian di bidang spiritual atau mungkin kiropraksi, akupresur, bekam dan lain-lainnya. Ini perlu didetailkan ya, sehingga apa? Sehingga mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya banyak menemui, bahkan dulu kami ya, seperti cerita bapak saya tadi, itu biasanya itu ngabei. Padahal kalau saya telisik, saya gali, akhirnya ketemu nih potensi yang ada di dalam diri bapak saya itu. Beliau ini adalah spesialis tulang dan saraf ya, yang dulunya pijat kesel dan lain-lainnya. Nah, ini perlu dikerucutkan, sehingga nanti apa? Sehingga dengan pengkerucutan keahlian kita itu nanti kita akan menemukan ya cara supaya kita itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat naik gitu. Dengan apa? Dengan potensi kita. Karena kalau kita udah punya skill, udah punya potensi, tinggal kita upgrade, belajar formula manajemennya, kemudian bagaimana cara mengelolanya. Insya Allah itu lebih mudah daripada kita bingung nih, aku janjane sopo gitu ya, semua tak KBI. Akhirnya ya nanti kita membangun sebuah manajemennya akan kebingungan mana yang lebih saya pilih gitu ya. Paham ya saudara sekalian ya. Nah, dari tadi dari pertanyaan yang kedua tadi, keahlian apa yang Anda miliki, itu nanti akan berlanjut kepada pertanyaan yang ketiga, siapa yang akan Anda obati. Ini pertanyaan mereka dijawab ya. Nah, misalnya hari ini seperti kami ya, ada spesialis patah tulang dan saraf ya, tentunya kita nanti akan tahu nih membidik siapa yang akan kami obati tentunya. Nah, di sini nanti berkaitan dengan pengembangan. Teman-teman bisa mengembangkan potensi teman-teman, bagaimana supaya teman-teman itu didatangi ya klien-klien yang sesuai dengan keahlian teman-teman. Nah, siapa yang akan Anda obati? Kalau saya misalnya nih adalah orang-orang yang mengalami cedera patah tulang. Saya di sini hari ini fokus untuk memberikan edukasi, memberikan informasi terkait pengobatan yang kami berikan itu ke grup-grup yang di sana adalah grup patah tulang, grup kecelakaan. Itu kan tepat nanti. Paham ya? Jadi di sini kita ini memiliki apa? Nah, di sini cari targetnya. Oh, patah tulang. Cari targetnya ini di kolam-kolam orang-orang yang membutuhkan pengobatan patah tulangan seperti itu. Atau saraf ya gitu. Nah, layaknya juga begini. Kalau misalnya saya ini adalah seorang ahli spesialis patah tulang dan saraf ya, tidak mungkin ya saya masuk ya, saya memberikan edukasi, informasi ke misalnya di Asman Toga, nah, yang di sana itu herbalis gitu. Ya, ini mungkin kurang nyambung ya. Jadi itulah yang nanti manfaat bagaimana supaya kita cepat berkembang gitu ya saudara sekalian. Nah, yang keempat ini di bawah silahkan dibaca. Yang keempat, dengan cara apa atau bagaimana Anda memberikan pelayanan kesehatan kepada klien Anda. Nah, di sini cara untuk memberikan pelayanan ini itu untuk memperjelas ya, untuk memberikan kepercayaan, keyakinan, sugesti kepada siapa? Kepada tadi ini jawab nomor 3, kepada setiap klien yang akan datang, yang akan kita bidik tadi.
Nah, biasanya ya klien-klien ini akan nanya nih, di sana itu bagaimana caranya, berapa biayanya, ya, terus bagaimana hasilnya. Ini sangat menentukan. Nah, konsep-konsep seperti ini teman-teman harus bisa mengemas, harus nanti bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ingin kita ya berikan pelayanan tadi. Nah, jadi paham ya, nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan ini insya Allah akan menjadi arah pembimbing Anda untuk bergerak ke depan. Ini mau kemana sih Anda di Hatra ini gitu. Nah, oke, nomor 5, siapkah Anda untuk lanjut menjadi seorang Hatra? Nah, sebelum untuk melanjutkan materi ini, saudaraku, semua yang saya sampaikan ini itu mengerucut ya. Saya ingin menggiring teman-teman ya. Kita harus mempunyai jelas sebuah visi. Apa itu visi? Tujuan ya. Nah, kita akan berbicara ya tentang pentingnya sebuah tujuan untuk menggapai sebuah mimpi ini. Karena apa? Karena yang namanya tujuan atau visi memang sesuatu yang tidak nampak, saudara, tidak kelihatan ya secara langsung ataupun secara kasat mata. Namun dalam diri manusia yang memiliki sebuah visi, sebuah tujuan, akan terkandung energi yang sangat dahsyat yang akan bisa memacu seseorang itu untuk tumbuh, untuk bangkit ya daripada dirinya yang hari ini. Dia bisa melesat menjadi seseorang yang sukses gitu ya. Nah, hal ini seperti ini, saudara. Kita bisa memberikan gambaran. Ya, kita hari ini ingin mempunyai tujuan, ingin pergi ke Jakarta. Nah, kalau di dalam benak seseorang itu mempunyai keinginan, mempunyai tujuan, ingin hadir ke kota Jakarta, apa yang terjadi? Walaupun dia tidak menyebutkan, walaupun dia tidak menuliskan, pasti dalam benaknya dia akan selalu berusaha mengumpulkan ya uang saku ya, berapa sakunya disesuaikan dengan tujuannya itu. Kemudian dia akan melakukan perjalanan ya, yang perjalanannya ya akan dia maksimal membutuhkan energi yang untuk sampai ke Jakarta. Nah, di sini maksudnya pentingnya sebuah tujuan supaya Anda ketika sudah tahu tujuannya, apa yang Anda persiapkan untuk bekal ke sana. Bagaimana caranya, naik bis lah, naik kereta lah, naik pesawat lah supaya Anda sampai ke Jakarta tadi. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapan pertama Anda dari rumah ya ke terminal, kemudian naik bis sampai sana terminal, kemudian situ. Ya, ini nanti yang akan kami jelaskan. Itu sebuah tujuan, pentingnya sebuah tujuan. Jadi ketika Anda semua itu sudah mempunyai sebuah tujuan ini, nanti Anda itu akan ya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun melangkah ya, bergerak di Hatra ini. Anda urut-urutannya nih, mau kemana arahnya? Tidak hanya mengalir gitu ya, udahlah kita mengalir saja. Dari gitu dulu kita juga dapat klien kan dari dulu ya klien kita kan udah cukup lah, sehari 3 orang, 4 orang udah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu semua pilihan Anda semuanya. Kalau tujuan Anda hanya sebagai sebagai sampingan, ya sudah cukup ya, karena hasil itu akan selaras dengan tujuan itu ya. Nah, ya alhamdulillah, ini kembali lagi ke tujuan. Saya 1 tahun yang lalu itu kan ngomong-ngomong sama bapak saya, pengen ya saya menuliskan dalam tujuan saya tahun 2021 saya harus memiliki ya seperti Pak Muji waktu itu. Ini Pak Muji ini, terima kasih Pak Muji menjadi penyemangat saya ya. Alhamdulillah ya, di awal tahun 2021 bulan Februari saya meluncing nama Panti Sehat-Yanmu ini ya, yang dibimbing oleh Pak Toyib ya, Pak Dina dan lain-lainnya. Saya waktu itu ingin ya mempunyai 5 terapis yang membantu di Panti Sehat-Yanmu ini. Alhamdulillah terwujud ya. Kemudian saya menginginkan setiap hari seperti Pak Muji, kita bisa melayani, bisa membantu klien yang datang ke Yanmu ini 20 orang. Alhamdulillah hari ini bukan hanya 20 orang tapi bisa lebih. Nah, semua itu berawal dari tujuan saya, dan tujuan saya waktu itu tidak hanya saya pikirkan, saya renungkan di pikiran, bahkan saya tulis itu, saya tulis besar-besar di kamar saya. Setiap hari saya masuk kamar, saya melihat saya tahun 2001 harus bisa seperti Pak Muji, seperti itu. Nah, ini pentingnya sebuah misi. Ya, kenapa?
Kenapa orang-orang yang mereka itu sukses, orang-orang yang hari ini mereka berhasil, ya, karena memang mereka itu tadi mempunyai sebuah tujuan tadi. Nih, ada 5 faktor saudara sekalian untuk mencapai keberhasilan tadi, ya. Jadi ada 5 alasan mereka dapat meraih sukses. Ini bisa dibaca di bawah ya. Mereka dapat meraih sukses karena memiliki 5 hal. Yang pertama apa? Memiliki visi, ya, memiliki tujuan yang jelas. Silahkan tanyakan kepada diri Anda semuanya, ya. Tahun depan, di tahun 2022, tujuan Anda di Hatra itu apa? Apakah Anda hanya ingin seperti ini saja? Atau Anda hanya akan mengalir mengikuti arus pergerakan zaman ini? Hati-hati saudaraku sekalian, ya. Kalau Anda tidak bergerak melakukan sebuah perubahan, maka Anda akan dipaksakan dengan perubahan itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya, kalau Anda tidak mau bergerak, misalnya Anda punya kumis, tidak mau mengerok, ya, Anda tidak ingin mengerok supaya kelihatan lebih selalu oke gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda akan dipaksa dengan perubahan. Perubahannya apa? Kumisnya akan memanjang dan ya tidak sesuai dengan harapan Anda. Begitu juga kehidupan Anda di Hatra ini. Kalau Anda tidak mau bergerak, ya, merubah kehidupan Anda, maka nanti zaman ini, ya, keberlangsungan Anda di Hatra ini akan memaksa Anda, ya. Siapa tahu nanti di tahun depan, ya, semua orang, ya, hanya terpilih saja orang-orang yang mampu memiliki tim atau mampu memiliki sebuah pemasaran yang bagus. Maka harus diperjelas, ya, memiliki visi yang sudah jelas tadi. Yang kedua, seseorang yang memiliki visi, mempunyai tujuan yang jelas tadi, itu dia harus memiliki target, ya. Targetnya juga jelas. Wah, saya itu pengen menjadi seorang Hatra yang terkenal. Saya ini pengen menjadi seorang Hatra yang mempunyai banyak klien. Nah, kalau tujuan ini, ya, Anda ungkapkan, Anda komitmen, tetapi Anda nggak punya target, maka nanti ini Anda juga akan berjalan itu seenaknya. Kayak tadi nih, Anda ingin ke Jakarta, cuma ngomong saya pengen ke Jakarta, tapi kapan? Targetnya kapan? Ya ngomong sebelum tahun baru saya harus ke Jakarta. Nah, ketika kita punya target seperti ini nih, kita nanti akan ada kesemangatan lagi nih. Oh, tahun depan saya harus mampu melayani 20 klien. Saya harus memiliki 3 orang terapis yang membantu saya. Nah, itu harus ada targetnya. Kemudian harus memiliki tahapan, saudaraku. Jadi target tadi, ya, itu ada tahapan yang harus kita lakukan, ya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk, ya, tidak mungkin kita langsung bisa berada di atas. Jadi ada tahapan, ya. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat sampai titik ujung di tujuan kita. Nah, tahapan-tahapan tadi, saudaraku, kita bisa kita raih dengan sukses ketika seseorang itu memiliki keseriusan dan pengorbanan. Jadi dalam menjalani proses tahapan-tahapan tadi, ya, kita betul-betul harus ada keseriusan dan sebuah pengorbanan. Pengorbanan apa yang harus kita lakukan? Ya, ini cerita tadi saya tadi, saya berani meninggalkan usaha saya waktu itu memang sudah berjalan, ya. Untuk apa? Untuk saya lebih serius fokus mengembangkan sebuah klinik, ya, atau pengobatan tradisional yang ada di rumah saya ini. Alhamdulillah, ya, hari ini dengan izin Allah memberikan, ya, karunia kepada kita yang dulunya saya sebagai supplier bawang merah, hari ini Allah ganti itu, ya. Allah ganti keseriusan dan pengorbanan saya ketika mengembangkan di pengobatan tradisional ini. Alhamdulillah, ya, tahadus bin nikmat. Nah, saudara sekalian, maka dari itu, ya, silakan dibaca, ya, kita memerlukan sebuah kekuatan visi ini, ya. Kita harus tancapkan dalam hati kita. Tujuan itu yang akan membawa kita maju dan tidaknya. Tujuan itu yang akan mendorong kita untuk semangat lebih giat lagi
memprofesionalkan diri, mengembangkan diri, dan berpikir bagaimana kita lebih maju. Ya, tidak hanya sekedar bekerja keras. Ya, ini mungkin bisa saya ceritakan ya. Jadi Panti Sadiamu ini walaupun dulunya saya rintis sama Bapak, alhamdulillah hari ini kami ya, saya sama Bapak itu pergi ya melakukan tour, melakukan kunjungan studi banding kemana-mana. Nah, alhamdulillah walaupun saya sama Bapak itu nggak ada di rumah, tetapi keberlangsungan pelayanan kesehatan tradisional di Panti Sadiamu ini masih tetap berlangsung, ya kan? Jadi ini sebagai hasil dari tadi tujuan tadi kita mempunyai tim ya yang sudah kita edukasi, yang sudah kita betul-betul kita konsep gitu kan. Kita nggak ada di Panti Sadiamu pun Panti Sadiamu ini masih berlangsung. Ada klien yang datang, ada yang melayani. Akhirnya apa? Ya mohon maaf ya, sering-sering gitu ya, sering-sering ya. Walaupun kita tidak bekerja, kita dapat setiap hari dapat sering-sering gitu ya. Ini mohon maaf ya, mungkin banyak teman-teman yang mempunyai sebuah gambaran, oh kita tuh hatra itu ya harus rela lah, harus ikhlas lah, ya nggak boleh kita mencari cering-cering, kita harus mencari pahala dari Allah. Ya betul, silahkan, itu sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Akan tetapi ketika Anda mencari keberkahan dari situ tidak haram, ya tidak apa-apa, boleh saja, sah-sah saja. Bahkan ketika Anda memberikan pelayanan kesehatan ini, mohon maaf nih, kami melayani orang yang patah tulang. Coba bayangkan berapa biaya yang harus ia keluarkan ketika dia itu harus operasi. Tetapi di sini apa? Di sini ya kita monggo dimaksimalkan saja, nggak usah saya tarif. Ya, ada yang beri berapa gitu kan? 100, 200, 300 kan? Terserah mereka. Itu kan sudah sangat membantu kan gitu. Ketika kita hari ini memiliki modal dana, nah, akhirnya apa? Akhirnya kita mampu untuk memperbaiki pelayanan gitu kan, mempunyai fasilitas untuk mengupgrade diri kita, sekolah lagi. Sekolah kan bayar nih, ya kita belajar studi banding kan bayar. Ya, semuanya itu dibutuhkan. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau bagi saya tidak apa-apa. Bahkan Anda pun kalau yang menarif ya tidak apa-apa. Jadi harga berapapun Anda menarik itu tidak ada yang salah, saudaraku sekalian. Harga itu tidak salah, tetapi apa yang perlu diperhatikan? Jadi servisnya yang salah. Ketika Anda misalnya mau menarik 1 juta, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, pelayanannya seperti apa? Kan seperti itu. Jadi harga itu harus sebanding dengan pelayanan. Makanya mohon maaf hari ini ya, kalau kita ini datang ke sebuah rumah sakit yang besar gitu kan, ya di sana dokternya spesialis, kita bayar mahal, kita juga puas karena apa, pelayanannya mungkin juga bagus kan, seperti itu. Beda sama kita misalnya datang ke rumah ya mantri atau apa gitu kan, kalau dibayar mahal pelayanannya seperti biasa kan, nah itu beranggapan mahal. Jadi anggapan mahal dan tidak mahal itu bukan karena angkanya, saudaraku. Ya, paham ya? Jadi mahal dan tidak mahal itu bukan jumlah uangnya, tetapi sebanding nggak jumlah uang itu dengan pelayanannya. Ya. Jadi kenapa di sini dibaca di bawah ini ya, tidak hanya sekedar bekerja keras, akan tetapi memiliki visi meraih harapan. Ya, kita mulai bekerja dengan cerdas, gitu ya, saudara sekalian ya. Nah, sekarang tersisa nih sebuah pertanyaan pada diri kita semuanya. Silahkan dijawab ya, dibaca nih di bawah ini. Apakah Anda sudah mempunyai tujuan yang jelas menjadi seorang hatra? Atau Anda masih beranggapan hatra ini hanya pekerjaan sampingan? Ditinggal ke sawah, ditinggal ke pasar, ditinggal kemana-mana seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada klien datang, nggak ada. Ketika datang klien kemana lagi gini, sibuk ya. Akhirnya apa? Mereka merasa kecewa. Akhirnya pindah ke tempat yang lain. Apakah harapan seperti itu? Nah, saudara sekalian, di mana Anda fokus,
disitulah yang akan membesar. Tinggal pilihan Anda, ya. Anda jadikan Hatra ini pekerjaan sampingan atau sebuah tuntutan atau menjadi sebuah pekerjaan utama Anda. Tergantung Anda yang memilih. Hasilnya pun akan sesuai, akan selaras dengan tujuan Anda tadi, ya. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku semuanya bisa meraih keberkahan, keberlimpahan dan kemanfaatan melalui Hatra ini, karena alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali kepada Dinas Kesehatan, kepada Bapak Thoyib yang selalu membimbing kita, membukakan peluang yang sangat luar biasa pada Hatra ini. Jadi ada satu hal yang menjadi yang menjadi sebuah alasan, ya, kenapa saya hari ini fokus di Hatra ini. Nah, sebelum saya jelaskan, saya dijawab dulu, apakah Anda siap menjadi seorang Hatra, saudaraku? Kalau tidak siap, ya, ngapain berada di paguyuban ini? Ngapain harus ngurus STPT? Ya, kan percuma. Untuk apa? Eman-eman gitu, ya? Tidak, kita tuh hidup di dunia ini harus mempunyai sebuah tujuan. Tidak bisa kita itu, ya, berada di Hatra atau di mana-mana itu hanya sebuah, ya udahlah ngikutlah, nggak bisa. Nah, saya ingin bercerita lagi nih. Boleh saya cerita, ya? Ini sebuah alasan saya yang dulunya saya seorang pembisnis, kenapa saya hari ini memilih untuk mengembangkan di dunia pengobatan tradisional. Waktu itu saya belajar, ya, di sebuah seminar, ya, seminar bisnis. Waktu itu saya mendapatkan sebuah materi. Di dunia bisnis itu ada 4 level, saudaraku. Ada berapa? 4 level, ya. Di sana ada 4 level yang mana ketika kita bisa naik ke level, ya, sampai titik 4 ini, insya Allah Anda akan bisa bekerja secara cerdas. Bahkan Anda tidak kerja pun Anda akan mendapatkan penghasilan. Nah, di sini saya waktu itu ini sebuah alasan yang sangat mendorong saya. Waktu itu saya mempunyai usaha supplier bawang merah itu pada level terendah ternyata. Yang waktu itu saya beranggapan saya ini pembisnis, saya itu seorang pedagang, ya. Itu ternyata levelnya level bawah. Kenapa? Di level pertama itu adalah level curah, saudaraku. Ya, level curah. Level curah itu apa? Yang mana kita itu bertransaksi menggali sebuah potensi itu terhitung dari jumlah kuantitas. Karena dulu ini, mohon maaf, ya, saya cerita tentang bawang berambang ini, ya. Saya pengen mendapatkan untung sehari itu 2 juta misalnya. Bagaimana, ya? Saya harus menjual berambang ini lebih banyak. Padahal kalau jual lebih banyak tentunya modalnya harus banyak, ya kan? Tenaganya harus lebih besar. Kemudian juga pemikiran kita juga lebih besar. Nah, jadi waktu itu misalnya saya itu modal 100.000 dapat untung 10.000, ya. Saya menaikkan modal 1 juta dapat untung 100.000. Itu kalau secara bahasa bisnis orang itu tidak berkembang. Walaupun dari jumlah angka dari 10.000 sampai ke 100.000. Tapi secara grafiknya, ya, di dunia itu tidak berkembang. Kenapa? Sama dengan modal, ya. Jadi kan cuma dapat 10% dari modal itu. Nah, saya berpikir-pikir, oh iya, ya, saya di dunia berambang ini kalau saya nggak semakin besar, saya tidak akan dapat untung yang semakin besar. Padahal semakin membesarkan, saya harus banyak mengeluarkan modal besar. Ya. Akhirnya itu saya tersadar. Nah, ada level yang kedua. Level itu level apa namanya? Level branding. Ya, level brand. Jadi seseorang itu tidak terfokus menjual berapa jumlah barangnya, tetapi dia lebih fokus bagaimana dia itu bisa menjual brandnya. Karena kalau seseorang itu sudah memiliki brand, itu dia bisa memainkan harga lebih tinggi, ya. Mohon maaf, hari ini misalnya kita ini kan lagi Shopee gitu, ya, atau hari ini lagi marak itu kopi gitu kan, kopi. Mungkin teman-teman pernah mendengar nih kopi Starbucks. 1 gelas berapa kira-kira? Kan paling murah di angka 50.000 kan? Nah, kenapa kok bisa 1 cangkir kopi harganya 50.000? Padahal kalau kita jualan curah
1 kilonya paling-paling 40.000 sampai 50.000. Kok bisa? Padahal kalau 1 kilo dibuat berapa cangkir itu? Bisa 200 cangkir itu. Nah, ini karena menang brandnya itu kan, mereknya itu. Nah, saya waktu itu berpikir, oh iya, saya harus merubah dulu dari person Pak Sarto menjadi sebuah brand. Akhirnya saya memilih nama Yanmu ya. Yanmu ini filosofinya sebuah makna besar, yaitu dari nama bahasa Arab ya, nama Yanumu gitu ya, artinya selalu tumbuh gitu. Saya pengen Yanmu ini tidak hanya terhenti pada bapak saya, tidak terhenti pada saya, tapi bisa berjalan terus sampai anak cucu saya sebagai warisan yang insya Allah akan selalu tumbuh gitu. Nah, ada level yang ketiga, yaitu level jasa. Level jasa ini level pelayanan. Nah, di sini nih, inilah alasan saya kenapa saya meninggalkan tadi level 1 menuju ke level 3. Karena di dunia kesehatan ini kita semua mempunyai peluang yang sangat besar, saudaraku. Peluang apa? Peluang pelayanan ini. Kenapa? Jadi di dalam jasa pelayanan pengobatan tradisional ini kan kita tahu kita tidak membutuhkan yang namanya modal. Betul nggak? Apakah Anda ketika itu melakukan terapi, baik itu terapi pijat, terapi totok, terapi apa, Anda butuh modal? Kan enggak lah. Hanya mempersiapkan diri Anda lah. Di situ, saudaraku, saya berpikir, ini kalau modal saya yang dulu saya gunakan untuk mengembangkan usaha bawang merah, saya tarik untuk mengembangkan panti Yanmu. Nah, ketemu itu. Akhirnya betul ya. Saya tinggal memperbaiki pelayanan dari mulai yang dulu mungkin tempat terapisnya itu cuma di bawah pakai karpet ya, saya naikkan gitu kan pelayanannya dengan apa? Ini dengan bed yang bednya standar rumah sakit, standar kesehatan ya. Kemudian juga ada ruangan registrasi, ada meja registrasi. Nah, teman-teman, ini hanya sebagai cara saja, metode untuk memberikan pelayanan yang baik. Kan karena orang itu datang, misalnya kan datang masuk ke ruangan ya, melihat ruangannya kan harus antri, ada ruang registrasi, kemudian masuk ke ruangan penanganan, di sana rapi, bednya pun juga bed standar kesehatan. Dia mikir-mikir loh, mau ngasih 10.000, 20.000 kan, dia mikir-mikir ya. Itu strategi saja ya, strategi saja. Nah, maka di sini teman-teman semuanya silahkan Anda memilih ya. Di Hatra ini apakah Anda hanya ingin bertahan ya, tertulung saja tanpa ada ya sebuah tujuan lain? Bagus ya, saya acungi jempol bagi Anda yang tertulung saya. Tetapi ya tadi, tujuan Anda, niat Anda itu akan selaras dengan hasil yang akan Anda dapatkan nanti. Nah, di sini di bawah ini ada tahapan ya. Mungkin saya sedikit berbagi saja ini. Mungkin teman-teman mempunyai ilmu yang lebih luar biasa. Nah, ini saya hanya ingin berbagi saja bagaimana waktu itu saya memulai untuk menaikkan level ya, dari gridnya seorang Pak Sarto menjadi sebuah terapis panti Yanmu yang hari ini kita mempunyai 5 terapis, dan hari ini alhamdulillah klien kita setiap hari bisa datang di angka 30-an orang ya. Bagaimana? Nah, itu ada tahapan-tahapan ya, mungkin sedikit saya bahas sekilas ya. Tahapan yang pertama, kita harus mampu membuat diri kita itu likeable. I am likeable. Apa maksudnya I am likeable? Kita harus selalu bisa disukai orang, dicari-cari orang gitu kan ya. I am likeable ini kita itu selalu dicari, selalu memesona gitu ya bahasanya. Bukan tebar pesona ya, tapi bagaimana orang itu melihat kita, wow gitu ya. Gimana caranya gitu, pengobatannya gimana nih? Itu harus di setting gitu ya. Nah, yang pertama ya, salah satu caranya adalah kita harus ahli dalam bidangnya. Ya, tentu teman-teman tadi di awal tadi kan saya nanya ini, keahlian apa lah? Keahlian Anda yang Anda punyai itu Anda harus dalami sedetail-detailnya. Ya, supaya apa, nanti ketika Anda betul-betul ahli itu, Anda nanti akan mampu menunjukkan kepada setiap klien yang datang, nih, saya mampu seperti ini. Yang kedua,
Anda harus memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Tadi seperti yang saya ceritakan ya, ini mungkin teman-teman nanti mungkin lebih berpengalaman. Ruangannya, sambutannya, ya kan, seragam kita juga, penampilan kita juga berpengaruh ya. Kita berpenampilan ya selayaknya seorang terapis ya, jangan pakai kolor gitu ya, jangan pakai sarung ya, gitu ya. Nggak apa-apa semuanya itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi kan ini kan kita berbicara bagaimana kita supaya lebih upgrade kan, seperti itu kan, lebih naik kan gitu. Nah ini maka harus betul-betul diperbaiki. Kemudian kita harus mampu memberi solusi atas keluhannya. Nah, insya Allah kalau kita profesional, kita mendalam keahlian kita, insya Allah setiap keluhan yang datang kita bisa tangani. Ini kan harus berkaitan nih. Jadi kita tidak sembarangan semua orang, semua klien yang mempunyai keluhan kita tangan, tidak. Kenapa? Oh kita ahlinya tulang kok ngobati jantung, ya kan nggak ketemu solusinya. Nah maka di situ pentingnya kita itu mengkerucutkan siapa-siapa orang yang akan kita tangani. Tidak semua orang, tentunya ya orang-orang yang kira-kira kita mampu kita tangani. Akhirnya nanti apa? Orang sakit jantung, kita ahli jantung. Akhirnya pas ketemu kan, seperti itu ya. Nah yang terakhir adalah bagaimana kita harus membuat disukai pada pandangan pertama ini. Ya, penampilan kita, ruangan kita, kayak seragam, nah itu ya. Nah yang kedua saudaraku, langkah yang kedua supaya tadi ya udah ketemu nih ya, kita harus membangun like able tadi. Yang kedua kita harus mampu membangun trust. Ya, maksudnya membangun trust ini apa? Trust ini supaya orang-orang itu betul-betul yakin, ya percaya, datang ke tempat kita itu betul-betul dengan keyakinan yang kuat. Nah ini saudaraku untuk membangun sebuah trust ini memang tidak mudah ya. Di sana tadi yang pertama like able itu tadi dulu harus betul-betul dibangun. Setelah itu insya Allah kita akan mengeksposnya keluar supaya mereka itu percaya kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya, kita adalah dengan cara menunjukkan ya, dengan cara menunjukkan hasil before dan afternya. Tadi kan pertama langkahnya kita kan harus memprofesionalkan nih keahlian kita. Kemudian kan kita harus memilih nih pas atau klien yang harus kita tangani. Akhirnya apa? Kita tunjukkan loh, kita tunjukkan kepada masyarakat. Nih loh, ini sakit patah tulang nih, bengkok kayak es kayak gini. Saya ahlinya tulang, saya luruskan, langsung kelihatan lurus. Itu perlu kita expose itu, kita sampaikan kita kepada keluarga supaya mereka tuh tahu, oh berarti ahli bener nih terapi ini kan begitu. Yang kemudian adalah kita betul-betul serius dalam servis. Jadi kalau servis ya betul-betul serius ya. Kita memposisikan diri sebagai seorang terapis yang betul-betul memberikan pelayanan yang serius. Yang ketiga testimoni lah. Nanti ini testimoni juga sangat membantu ya. Jadi silahkan nanti ketika Anda mendapatkan klien, Anda tangani sembuh, minta didokumentasi, minta dari kesaksian mereka bagaimana pengobatan kita. Mereka nanti akan berbicara, saya sembuh, saya ini diobati di sini gitu. Nah, dari kesaksian itu insya Allah itu akan menguatkan lagi kepercayaan masyarakat kepada diri Anda semuanya, insya Allah ya. Sekali lagi ini mohon maaf, ini hanya berbagi ya pengalaman yang kami lakukan. Nah, yang dimaksud like able tadi ini dibaca ya di bawah ini. Jadi dengan like able tadi akan membuat orang itu bertanya lebih dalam dan ingin tahu lebih detail tentang diri Anda, yang akan membuat mereka itu nanti datang. Ya, mereka kan ingin tahu nih, penasaran. Akhirnya apa? Ingin datang ke tempat Anda. Setelah datang ke tempat Anda, mereka itu mencoba. Setelah mencoba, mereka merasakan pelayanan Anda. Kalau mereka itu puas dengan pelayanan Anda, pasti mereka itu akan mereferalkan. Yang ngomong untuk sana sini, sana pengobatannya bagus, cocok, gitu kan? Akhirnya apa? Anda tidak perlu tuh mengedukasi orang-orang. Mereka akan datang ke tempat Anda dengan membawa banyak klien. Siapa yang mau banyak kliennya? Siapa yang mau setiap klien yang Anda obati membawa orang banyak ke tempat Anda? Semuanya mau? Ya, oke. Tadi ya tahapan-tahapannya insya Allah ya kita belajar bersama. Yang kemudian trust. Tadi trust itu apa? Jadi begini, trust inilah yang akan menjadi kunci orang membutuhkan layanan Anda. Jadi kepercayaan itu yang akan menjadi kunci orang yang membutuhkan layanan Anda. Berapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata nih, ahli betul, master betul, akan tapi tidak ada orang yang datang ke sana, tidak ada orang yang meminta bantuan ke sana, ya.
bukan karena kemampuannya, ya, bukan karena kemampuannya tidak ahli ya, akan tetapi karena dia tidak bisa meyakinkan atau membangun kepercayaan dari orang lain. Nih, berapa banyak orang-orang pintar yang hari ini tidak digunakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyampaikan ilmunya kepada orang. Nah, jadi tugas kita hari ini, saudaraku sekalian, yang hari ini saya yakin semua teman-teman adalah seorang yang sangat ahli nih, master di bidangnya masing-masing. Nah, PR kita apa? PR kita bagaimana kita mengedukasi, membuat orang-orang yang melihat, yang kenal kita itu percaya, yakin 100% kalau kita ini benar-benar ahli. Itu PR kita. Ya, PR kita itu di situ. Kalau mereka sudah percaya, insya Allah ya, mereka tanpa ragu datang ke kita. Bahkan ya, masalah tarif, masalah harga itu tidak akan bertanyakan, piro Pak? Nih, gitu. Karena dia tersugesti kan gitu. Nah, di sini mungkin saya ingin menjelaskan juga, ini tadi sudah paham ya. Bagaimana, mungkin tadi kan saya cerita nih, bagaimana Yanmu ini membangun sebuah tim. Alhamdulillah hari ini kita memiliki 6 tim ya. Ada tambahan 1 tim ya, itu tim kreator ya. Kita ada juga tim kreator yang membantu saya untuk mengedukasi masyarakat ya, melalui video visual, melalui pesan suara, melalui tulisan-tulisan seperti itu. Nah, untuk membangun sebuah tim, saudaraku, itu harus ada namanya sebuah keberanian, sebuah pengorbanan ya. Nah, di sini dilihat di gambar bawah ini, itu ada gambar lingkaran yang mulai dari kecil, besar. Ini maksudnya apa? Jadi gambar kecil yang ada tulisan ZA itu yang di bawah ini, itu maksudnya zona aman. Nah, mungkin teman-teman hari ini sudah di zona aman ya. Udahlah, saya setiap hari sudah rutin kok dapat 3 klien. 3 klien ini sudah cukup kok untuk makan sehari-hari saya. Nah, kalau Anda sekarang berada sudah nyaman dan aman di zona ini, udahlah, saya nggak usah repot-repot ngajak orang atau membangun tim lah, sendiri aja udah mampu kan gitu. Nah, di sini kalau Anda ingin mengembangkan diri, tetapi di dalam benak Anda seperti itu, maka saya jamin insya Allah tidak akan berkembang. Kenapa? Karena ya Anda sudah merasa cukup sampai situ tujuannya. Tetapi kalau Anda berani mempunyai tujuan yang lebih besar, saya harus mempunyai tim 10 orang, saya harus mempunyai cabang komunitas ini di 5 titik. Nah, di sana berarti nanti Anda akan bergerak. Tetapi untuk mencapai ke tujuan sana tadi, itu nanti ada namanya zona tantangan, saudaraku. Ada zona Z ya, zona T yang merah itu ya. Jadi zona tantangan itu kenapa gambar merah itu banyak pengorbanan pasti nanti. Ya, kita harus melatih diri, ikut sekolah lagi, ikut belajar. Kemudian kita itu kan kalau ngajak tim ya harus bayar kan gitu kan. Kita harus memperbaiki pelayanan kan juga pakai modal kan gitu. Ini zona tantangan. Siap nggak Anda berkorban untuk itu? Kalau Anda siap, nah insya Allah nanti akan mendapatkan hasil. Cuman tadi di zona tantangan ini Anda sudah mengeluarkan modal, Anda mengeluarkan energi. Nah, di situ pasti nanti tidak semuanya itu akan sukses. Pasti ada kegagalan, ya. Nah, kegagalan itu bukan sebuah kesalahan, saudaraku. Selama kegagalan itu Anda mampu mengambil sebuah pelajaran, maka kegagalan itu akan menjadi sebuah modal utama untuk meraih kesuksesan. Dari situ kita akan mengambil sebuah pembelajaran. Sehingga apa? Kegagalan ketika kita evaluasi, kita pelajari, maka tidak akan terulang lagi kegagalan berikutnya. Akhirnya apa? Kita akan mendapatkan kesuksesan yang lebih tinggi gitu. Siapa yang diantara sama sahabat semua yang ingin sukses 2 tahun ke depan? Angkat tangannya, bilang katakan saja. Ini menjadi doa kita semua. Nah, di dalam membangun tim, siap teman-teman, siap nih untuk lebih lanjut? Oke, ya akan saya jelaskan bagaimana membangun sebuah tim. Jadi ini di bawah ini silahkan dilihat. Di sini saya membuat skema, ada lingkaran di tengah-tengahnya, kemudian ada 4 cabang. Nah, tengah-tengahnya itu diri Anda. Anda harus memposisikan diri Anda di tengah-tengah itu menjadi seorang leader. Ya, seorang leader dia harus mampu menjadi strong leadership, menjadi power ya di timnya itu, bisa mengarahkan, bisa memberikan contoh, bisa mengedukasi gitu ya. Itu harus strong leadership.
Kemudian harus clear vision tadi, jelas, mempunyai visi yang jelas, tujuannya jelas. Kalau nggak jelas, ya Anda tidak akan bisa melakukan apa-apa. Oh, nggak tahu tujuannya mau kemana. Misalnya kalau orang jalan nggak punya tujuan kan bingung dia. Anda harus tentukan dulu tujuannya. Yang ketiga harus submission, ya, harus ada target dan tahapan tadi. Ya, harus ada target dan tahapan. Kemudian harus living core value. Anda harus menghidupkan budaya dalam tim Anda. Ya, jadi kalau tim Anda itu nggak punya budaya, ya kalau mungkin bahasa kerennya SOP ya. SOP itu peraturan-peraturan. Oh, cara masjidnya seperti ini, cara pendaftarannya seperti ini. Itu budaya, kultur yang harus dibangun. Nanti insya Allah dari kultur itu akan menjadi sebuah sistem itu. Kemudian harus clear job desk. Ya, clear job desk itu adalah setiap tim tadi itu betul-betul jelas ya, tugasnya apa. Anda sebagai seorang itu ya harus jelas tugas Anda itu seorang itu sebagai apa, mengatur, ya, mengupgrade, ya, dan lain-lainnya. Kemudian harus Anda berani memberikan reward dan konsekuen. Bagi tim yang langgar beri hukuman, bagi tim yang sukses berhasil beri, ya, reward, hadiah. Supaya apa? Supaya ada keseriusan dalam tim Anda, gitu kan. Kemudian harus 100% participation. Anda dan tim Anda harus betul-betul 100% maksimal dalam membangun bisnis itu. Nah, ketika Anda sudah paham, Anda sebagai seorang leader, Anda harus mulailah Anda membangun. Di sana ada 4 sisi ya. Yang pertama, Anda harus membangun value, ya. Kemudian setelah membangun value, Anda membangun sebuah tim, kemudian bangun sebuah marketing dan membangun sebuah sistem. Ini saya akan uraikan hanya sekilas saja. Mungkin nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut yang masalah ini ya. Kita akan jelaskan satu persatu nih. Value itu apa? Value itu keunggulan, saudaraku. Jadi Anda ketika ingin membangun sebuah tim, memiliki sebuah konsep yang lebih maju, Anda harus betul-betul memiliki value, keunggulan, yang mana keunggulan ini di atas rata-rata gitu. Ya, di atas rata. Misalnya di Panti Sehat Yarmi ini keunggulannya apa? Nah, menyembuhkan patah tulang tanpa operasi dalam waktu 5 menit. Nah, ini kan keunggulan nih. Ya, jadi keunggulan itu ada harus 7 syarat. Yang pertama harus kontras, jelas dibandingkan yang lainnya, berbeda dengan lainnya. Misalnya ini, maksudnya kontras seperti ini, jari-jari ini. Jari-jari ini kan tingginya tidak sama nih. Nah, ini harus jelas. Yangmu itu harus berada di mana ini? Yang itu harus berada yang paling tinggi. Ketika orang itu melihat jari ini, itu langsung kelihatan jelas nih. Kan banyak nih pengobatan patah tulang. Ketika mereka itu melihat, itu harus, oh, saya pengen yang lebih tinggi. Oh, berarti yangmu. Nah, gitu kan. Atau mungkin yang lebih pendek, yangmu kan gitu. Yang kedua harus unik. Unik ini maksudnya adalah sesuatu hal yang mungkin tidak bisa ditiru atau diduplikat oleh orang lain. Insya Allah kalau Anda itu bisa, pertama kontras, yang kedua unik, insya Allah ya keunggulan itu sangat jelas. Oh, saya ini takut operasi, ya keyanmu. Saya ini pengen mendapat pengobatan tanpa sakit, ya keyanmu. Saya ini pengen mengobati patah tulang sebentar saja, ya keyanmu. Nah, ini kan sudah jelas nih. Itu value. Oke, yang kedua adalah marketing. Pengenal ini kalau mohon maaf bahasanya marketing ya, seharusnya ini bahasa yang lebih ringan adalah edukasi. Tadi ya, jadi hari ini yang kita butuhkan itu bagaimana cara kita mengedukasi kepada masyarakat supaya mereka itu percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk memberikan pengenalan atau edukasi kepada masyarakat ada tiga syarat ya. Yang pertama harus jelas. Ya, Anda harus memberikan informasi yang jelas terkait cara pelayanan Anda. Ya, harus jelas. Ya, jelas. Kelihatan cara penanganannya seperti apa nih? Nih caranya pakai ini. Nih metodenya pakai urut. Ya, caranya mereposisi seperti ini, meluruskan tangan, ya kan, menarik. Nah, menarik itu ya pas dilihatkan tadi, pas tangannya misalnya patah bengkok, langsung ujung juga lurus, itu kan menarik. Nah, sesuai ya. Yang ketiga sesuai ini kita tidak boleh bohong ya. Kita kalau memberikan edukasi harus sesuai dengan apa yang kita miliki. Nanti bahaya kalau sampai kita itu membuat sebuah informasi yang salah, orang datang ke sini nggak sesuai dengan informasi yang dia dapatkan akan kecewa. Tidak hanya berhenti sampai situ, dia akan ngomong sama orang-orang lain itu ngapus, itu bohong, itu bahaya, akan menjadi fatal bagi kita.
Oke, lanjutnya saudaraku yaitu bisa di bawah yaitu tim ya. Ya, untuk membangun tim tadi supaya tim itu betul-betul satu hati, satu kesemangatan. Ini kita harus memilih ya tim yang mempunyai attitude, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai pribadi yang bagus. Kemudian mempunyai skill ya, tentunya kalau di dunia kesehatan nasional ini ya skill ini menjadi syarat utama. Kalau nggak punya keterampilan ya bagaimana bisa kita memberikan pelayanan kesehatan kan gitu. Yang kedua adalah mempunyai knowledge ya, mempunyai ya potensi kepercayaan ya, mempunyai amanah ya, terpercaya dan lain-lainnya itu. Jadi harus terbangun dari tim-tim kita itu nanti ya mempunyai kepribadian yang bagus ya, etos kerja yang bagus, skillnya juga yang bagus ya, knowledge-nya juga yang harus bagus. Yang terakhir harus tersistem. Nah, mungkin banyak yang bingung nih kalau ngomong masalah sistem. Jadi berarti saya harus pakai laptop, pakai komputer? Tidak ya. Jadi apa itu sistem? Nah, ini bisa dibaca. Jadi sistem itu adalah sebuah konsep untuk merapikan, menjalankan dan memaksimalkan pelaksanaan usaha. Jadi bukan laptop ini sistem itu. Sistem itu adalah suatu konsep untuk merapikan, menjalankan dan memaksimalkan pelaksanaan usaha. Nah, hari ini kan kita di Hatra nih. Kita harus punya konsep. Konsep untuk merapikan penanganan supaya kliennya itu rapi datangnya ya. Kita buat konsep, membuat konsep bukanya jam 7 sampai jam 5 sehingga nggak sembarangan mereka datang ke sini kan, itu namanya sistem itu. Nah, untuk menjalankan pelaksanaan pelayanan. Klien datang registrasi dulu. Setelah registrasi nanti kita kasih kartu antrian. Setelah kasih antrian nanti masuk ke tempat penanganan. Tempat penanganan nanti sana ada urut-urutannya. Ditanya dulu sakitnya apa, pernah berobat di mana gitu kan. Kemudian kita mohon maaf, kita layani seperti ini caranya. Itu kalau itu tertulis, terstandar, itu menjadi SOP. SOP itu yang namanya sistem, saudaraku. Ya, paham ya? Nah, berkenaan dengan sistem ini mungkin banyak ya yang perlu kita rapikan, yaitu dari sistem operasional pelaksanaan, sistem operasional administrasi, operasional pelayanan, operasional keuangan sampai dan lain-lainnya. Nah, jadi sistem itu adalah konsep ya yang Anda bangun ya sesuai supaya nanti usaha Anda tadi mungkin pelayanan kesehatan tadi itu berjalan ngikuti sistem itu, bukan hanya sesuka hati. Bukan saenake dhewe. Kalau saenake dhewe perkewo ya insya Allah tidak akan maju-maju itu. Harus terbangun namanya sistem tadi ya. Makanya tadi kalau yang melanggar konsep tadi dimarahi, kalau yang serius dikasih hadiah. Itu salah satunya untuk mewujudkan keberhasilan Anda membangun sebuah konsep tadi. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham ya tujuan Anda di Hatra ini. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar karena tuntutan, ataupun tidak hanya sebagai sampingan, tetapi Anda betul-betul serius bisa memanfaatkan Hatra ini sebagai potensi yang sangat luar biasa. Insya Allah Anda ketika Anda serius di Hatra, Anda akan mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, dan Anda akan menjadi seseorang yang mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan. Siapa di antara teman-teman yang ingin mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan? Ya, semuanya kan? Oke, yuk kita serius di Hatra ini. Kita fokus, kita perdalam, kita perbaiki supaya kita ya betul-betul dapat memaksimalkan potensi kita di dunia kesehatan tradisional ini. Astagfirullahaladzim katsiran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelancangan saya. Berani menyampaikan ya di hadapan Anda semuanya, bukan berarti saya menggurui ya. Akan tapi semua yang saya sampaikan ini semua adalah pengalaman yang saya lakukan di Panti Sehat Yandu ini. Saya mohon doa restunya. Ya, saya mohon doa restunya di tahun 2022 saya ingin memiliki sebuah klinik yang lebih besar daripada hari ini. Hari ini saya sudah memulai untuk membangun sebuah room visit
Di sana saya membangun 16 kamar ya, 16 kamar yang nanti bukan untuk rawat inap, tetapi untuk memberikan servis pelayanan klien-klien yang datang dari luar kota. Di sana nanti ada ruang transit. Berbayar enggak? Berbayar. Mahal enggak? Mahal. Terserah itu kan, nggak apa-apa mahal dan nggak apa-apa ya, karena nanti kita kan akan membidik tidak semua klien ya yang datang ke sini. Tentunya orang-orang yang datang keluar dari luar kota mati-matian datang ke Panti Syah Yanu, tentunya kalau masalah finansial itu sudah tidak pikirkan gitu ya. Oke, gitu aja teman, saya mohon doa restunya, mudah-mudahan ya saya dan tim kami mampu untuk mewujudkan impian dan tujuan kami. Di tahun 2022 kami sudah memiliki sebuah ruang penginapan yang mampu menampung setiap klien yang datang dari luar kota. Mudah-mudahan begitu juga bagi semua teman-teman di Hatra ini, teman-teman mendapatkan kebermanfaatan ya atas hasil yang Anda dapatkan dari dunia kesehatan konvensional ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ratri sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Thoyib sebagai pembimbing di Hatra ini. Dengan keberlangsungnya acara FGD pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita saling bisa berbagi dan mengambil manfaat dari yang lainnya. Terima kasih. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu semangat.